pengen punya motor NMAX kayak teman-teman aku yang berangkat sekolah naik motor semua, ucap Andi. Tuh Pak, Andi minta motor, denger gak? Timbal Bu Padmi. Iya Bu, Bapak denger. Bapak nggak budek, kata Pak Roni. Ya, kamu sabar Ndi. Doakan Bapak biar warung bubur ayamnya laris manis. Sekarang kan warungnya masih sepi, kata Pak Roni. Ya Bapak cari lain kek, gimana caranya supaya dapat uang banyak? Cara apa Bu? Kita nggak ada modal lagi kok. Malam itu ketika sedang makan malam bersama semuanya, jadi hening karena pembicaraan yang membuat Pak Roni menjadi terdiam. Keesokan harinya, Pak Roni seperti biasanya pergi ke pasar untuk belanja, bersiap-siap untuk berjualan di warungnya. Setelah selesai dari pasar, Pak Roni langsung pulang dan segera Bu Padmi membantu suaminya masak untuk persiapan berjualan. Bu Padmi memasak beras yang nantinya akan dijadikan bubur, sementara Pak Roni membuat sambal. Tidak hanya itu, mereka saling berbagi tugas untuk mengiris seledri, menggoreng kacang, kedelai, dan menyuir ayam. Kali ini Bu Padmi membuat buburnya tidak terlalu banyak karena takut seperti kemarin membuat banyak porsi buburnya akan tetapi sisa banyak. Ketika semuanya sudah selesai matang, Pak Roni bersiap-siap untuk pergi ke warung bubur ayamnya yang ada di depan jalan utama. Bu Padmi ikut ke warungnya untuk membantu bersiap-siap buka warung. Warungnya buka sekitar pukul 7 pagi. Hari itu mereka terkejut karena tiba-tiba di depan warungnya itu ada warung baru di seberang jalan, dan yang lebih mengejutkan jualannya sama, yaitu jual bubur ayam. Lulu Pak, itu ada warung baru jualannya sama lagi seperti kita, ucap Bu Padmi. Ah iya Bu, lah kalau gini warung kita bisa sepi Bu, jawab Pak Roni. Apalagi pagi itu terlihat warung bubur ayam yang ada di depan warung Pak Roni baru buka saja, sudah ada beberapa pembeli yang datang. Sementara warung buburnya masih sepi. Akhirnya mereka berdua pun duduk melamun di dalam warungnya karena sepi. Pak, lihat itu, semakin siang warungnya kok tambah rame. Iya Bu, udahlah biarkan saja, yang penting kita doa saja. Lah tapi kalau terus-terusan begini warung bubur ayam kita bisa bangkrut Pak. Sesaat kemudian akhirnya ada satu pembeli juga yang datang ke warungnya Pak Roni. Dengan semangat Pak Roni melayani pembeli itu. Pak, bubur ayamnya satu ya. Iya Mbak, bentar saya buatkan dulu. Sementara Bu Padmi saat itu terlihat melamun tidak bersemangat. Kenapa nggak beli di depan Mbak? Timbal Bu Padmi. Enggak Bu, di sana rame, males antrinya. Ini Mbak pesanannya. Setelah pembeli tadi pergi dari warungnya Pak Roni, istrinya terus ngedumel. Aduh Pak, dari pagi yang beli baru satu. Sampai kapan Pak kita seperti ini terus? Ucap Bu Padmi. Ya sabar Bu. Pak, uang belanja bulanan ibu saja kurang terus Pak. Kita mau makan apa? Mau makan bubur terus ini. Buburnya kita makan. Belum lagi anak sekolah. Uang sakunya kurang, belum keperluan yang lain. Ikir Pak, jangan sabar-sabar saja. Ya Bapak harus gimana Bu? Terserah Bapak, pikir sendiri. Ibu mau pulang saja ke rumah, capek. Saat itu Bu Padmi pergi meninggalkan suaminya di warung sendirian karena sudah lelah menunggu pembeli yang sedari pagi hanya ada satu orang yang datang. Sementara Pak Roni memegangi dasi yang mumet karena pusing usahanya itu kehabisan modal, apalagi istrinya yang selalu ngedumel, ngomel, cerewet. Sore harinya, Pak Roni pun menutup warungnya segera pulang ke rumah. Bubur yang dibuatnya sejak pagi itu masih utuh karena seharian hanya ada satu orang pembeli saja. Sesampainya di rumah, Pak Roni terlihat lesu, tidak bersemangat. Sedangkan Bu Padmi yang sore itu tengah duduk di depan terasnya terlihat cuek. Bu, buatkan Bapak teh hangat. Buat saja sendiri Pak. Astagfirullah Bu. Bapak ini capek habis kerja mbok ya dilayani. Alah, kerja apa Pak? Kerja apa dikerjain? Kerja kok nggak ada hasil. Palingan juga cuma duduk ngelamun aja. Ya tapi tetap aja capek Bu. Ya sudah kalau Ibu nggak mau buatin Bapak tak buat sendiri. Nah itu tahu.
Malam harinya, Pak Roni tatapannya kosong melamun di ruang tamu sendirian. Tiba-tiba saja anaknya yang pertama datang menghampiri Pak Roni. "Pak, tadi aku ditegur sama wali kelas, katanya sudah telat bayar SPP dan harus segera dibayar. Sudah nunggak 3 bulan ini, Pak." "Iya Andi, sabar ya. Nanti juga pasti Bapak bayar kok." "Lah tapi kapan, Pak? Aku malu sama teman-teman, sama guruku juga." Sesaat kemudian Nela, anaknya yang bungsu, datang dan meminta untuk dibelikan sepeda baru. "Pak, aku pengen sepeda baru, Pak. Aku pengen berangkat sekolah naik sepeda, Pak, kayak teman-teman," ucap Nela. "Nela, kamu kan bisa jalan kaki sekolah. Kamu kan deket, apalagi kan bisa nanti diantarkan ibu." "Ibu kan bantu bapak di warung. Mana ada waktu buat nganterin Nela, Pak?" timbal Bu Patmi yang tiba-tiba datang. "Gimana, Pak? Anak-anak banyak kan permintaannya. Masa iya kita harus hidup seperti ini terus? Gimana, Pak?" "Bu, tolonglah. Jangan malah menyudutkan bapak seperti itu. Bapak pusing, Bu, mumet." Seketika Bu Patmi mengulurkan tangannya meminta uang kepada Pak Roni. "Mana, Pak, uang belanjanya? Ini kan sudah waktunya Bapak ngasih uang buat belanja kebutuhan rumah." "Ibu kan tahu dagangan kita masih sepi. Tadi saja cuma dapatnya 5.000. Bapak juga bingung besok mau jualannya lagi gimana. Gak ada modal, Bu." "Lah kan masih ada uang simpanan sedikit bisa buat modal." Keesokan harinya Pak Roni pergi lagi ke pasar untuk belanja. Kali ini Pak Roni memakai uang simpanan daruratnya yang terakhir untuk modal belanja. Saat di pasar, Pak Roni menemukan sebuah koran, dan koran yang ditemukannya itu langsung dibawa pulang, lalu dibawa ke warungnya untuk membaca sembari menghilangkan suntuk menunggu pembeli yang datang. Pagi itu Pak Roni pergi ke warungnya lebih awal, karena hari ini dia membuat buburnya lebih sedikit dari kemarin. Padahal sudah buka warung lebih pagi, tapi ternyata warung baru yang ada di depan itu, warungnya itu sudah buka lebih dulu, dan malah sudah ada yang beli. Gak bisa dibiarin ini. Mumet. Kalau gini terus aku bisa bangkrut, gumam Pak Roni. Saat itu istrinya tidak ikut ke warung karena malas, pastinya warungnya akan sepi. Sambil menunggu pembeli, Pak Roni membaca koran yang tadi ditemukannya di pasar. Saat membaca koran tersebut, di dalamnya ada rubrik misteri tentang ikan dukun. Dan entah apa yang membuat Pak Roni terhasut oleh setan sehingga memiliki pikiran untuk menyantet Pak Guntur, pesaing warung bubur ayam yang ada di depan warungnya. Lihat saja nanti, ucapnya dengan licik dan tatapan tajam ke arah warungnya Pak Guntur. Hari berikutnya Pak Roni tidak berjualan dan dia berpamitan kepada istrinya mau pergi ke rumah temannya yang ada di luar kabupaten. "Bu, Bapak pagi ini mau pergi dulu ke rumah teman Bapak yang ada di luar kota." "Loh, mau ngapain, Pak? Terus Bapak nggak jualan?" "Iya, Bu, Bapak nggak jualan dulu ya. Ada urusan, Bapak mau pinjam uang sama dia," katanya. "Ya sudah, Bapak hati-hati ya. Berapa hari, Pak, di sana?" "Ya belum tahu, Bu. Belum juga berangkat. Udah ditanya berapa hari." Saat itu Pak Roni pun segera pergi menuju ke rumah temannya yang ada di luar kota untuk pinjam uang. Uang itu akan digunakan sebagai mahar untuk si dukun, dan sisanya bisa untuk modal selanjutnya jualan bubur ayam di warungnya yang hampir bangkrut. Dia berangkat naik bus dengan uang sisa belanja kemarin. Beberapa jam kemudian Pak Roni akhirnya sampai juga di rumah temannya yang bernama, sebut saja Anto. Pak Anto sudah menjadi pengusaha sukses. Saat itu Pak Roni menyambangi rumah dengan mengetuk pintu dan mengucap salam terlebih dahulu. Setelahnya Pak Anto keluar membukakan pintu dan menemui Pak Roni. "Roni?" "Iya, Anto." Ayo masuk, kita ngobrol di dalam. Sudah lama kita nggak ketemu, Ron." Mereka sudah beberapa tahun tidak bertemu karena sekarang teman dekat Pak Roni dulu itu sekarang ikut di kota istrinya, sehingga sangat jarang sekali untuk bertemu. Pak Roni langsung mengungkapkan tujuan kedatangannya ke rumah Pak Anto, yaitu untuk meminjam uang. "Toh, kalau boleh aku mau pinjam uang sama kamu, soalnya usahaku sudah hampir bangkrut, gak ada modal lagi." "Kamu butuh berapa emangnya?"
Yo kalau ada sih 10 juta toh. Bentar, aku ambilin dulu Ron. Saat itu Pak Anto segera masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang. Sementara Pak Roni berada di ruang tamu sembari melihat-lihat semua isi rumah temannya itu. Sesaat kemudian Pak Anto kembali membawakan uang yang diletakkan di dalam amplop coklat dan diberikan kepada Pak Roni. "Nih Ron, uangnya." "Aduh, makasih Anto. Nanti kalau aku sudah ada uangnya pasti aku kembalikan." "Yo, santai wae." Setelahnya Pak Roni pun berpamitan untuk pulang. Namun setelah dari rumah temannya itu, beliau tidak langsung pulang ke rumah, namun pergi ke tujuan utamanya, yaitu pergi ke rumah Mbah Dukun. Singkat cerita, Pak Roni akhirnya sampai juga di rumahnya si Dukun. Rumahnya sangat mewah, berlantai 2. Saat itu di depan rumahnya sudah ada banyak pasien yang mengantri. Karena datangnya terakhir, Pak Roni pun harus ikut mengantri giliran dipanggil. Setelah beberapa jam beliau menunggu, Pak Roni pun dipanggil masuk ke dalam rumahnya. Pak Roni menemui Mbah Dayat yang sudah menunggu di dalam ruangan prakteknya. Ketika masuk ke dalam ruangan tersebut, Pak Roni melihat semuanya berinterior hitam. Sudah ada banyak sesajen yang disiapkan dan juga kemenyan yang dibakar sudah mengepul di dalam ruangan itu. "Silakan duduk," ucap Mbah Dayat mempersilahkan. Lalu segera Pak Roni pun duduk berhadapan dengan Mbah Dayat. "Ada perlu apa kamu datang ke sini?" tanyanya. "Anu Mbah, saya membuat saingan usaha saya itu hancur Mbah, dan hidupnya menjadi sengsara Mbah," ucap Pak Roni. "Emangnya kamu punya usaha apa?" "Saya punya usaha bubur ayam Mbah. Tadinya warung saya laris manis, setiap hari selalu habis. Tapi sekarang ada pesaing di depan warung saya dan jualannya sama. Sampai warungnya selalu ramai, malah warung saya jadi sepi Mbah," jelasnya. "Ya wes, ada syaratnya yang harus kamu siapkan." "Nopo Mbah syaratnya Mbah?" "Syaratnya kamu harus siapkan ayam hitam terlebih dahulu, sama siapkan uang maharnya 5 juta. "Baik Mbah, tapi cari di mana ayam hitam itu?" tanyanya. "Atau kalau kamu mau ayam hitam itu akan saya siapkan, kamu nggak usah cari, kamu siapkan uangnya saja. Tapi kamu bayar maharnya jadi 8 juta. Iya Mbah, nggak apa-apa. Daripada saya harus cari ayam hitam itu di sekitaran sini, saya tidak tahu. Saya pendatang Mbah." Pak Roni kemudian langsung memberikan amplop coklat yang sudah disiapkan kepada Mbah Dayat sejumlah 8 juta. Hari berikutnya setelah Pak Roni menginap di rumah Mbah Dayat, pada saat malam hari sekitar pukul 12 malam, dilakukan ritual. Ritual tersebut dilakukan tepat pada malam Selasa Kliwon. Mbah Dayat sudah menyiapkan semuanya untuk ritual. Terlihat ayam hitam itu segera diasapkan di atas kemenyan. Sembari Mbah Dayat membacakan mantranya dengan mulut yang berkomat kamit. Seketika Pak Roni yang melihat Mbah Dayat, bulu kuduknya merinding berdiri semua, berkabak coro bahasa Jawa nih. Karena tiba-tiba hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangannya, disertai dengan bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung. Baunya sangat busuk, bau bangkai seperti tikus. Betapa terkejutnya Pak Roni ketika melihat ada sosok pocong berwarna merah yang baru pertama kali dia lihat dalam seumur hidupnya. Karena selama ini baru tahu pocong itu ya berwarna putih lusuh. Namun kali ini pocong yang berdiri di sampingnya Mbah Dayat berwarna merah menghadap ke arahnya Pak Roni. Tubuhnya langsung gemetaran, merinding melihat sosok itu. Wajahnya sangat menyeramkan dan berwarna merah. Lalu Mbah Dayat berbicara dengan sosok itu, tapi entah apa yang dibicarakan karena Pak Roni tidak bisa mendengar pembicaraannya lewat batin. Sesaat kemudian, sosok itu pergi menghilang, entah kemana, dan meninggalkan kepulan asap yang berwarna merah. Mbah Dayat lalu melanjutkan kembali merapalkan mantranya dengan mulut yang berkomat kamit. Betapa terkejutnya Pak Roni melihat dari ayam hitam yang diputarkan dan diasapkan di atas kemenyan itu mengeluarkan banyak sekali belatung yang baunya busuk sekali seperti bau bangkai. Beberapa saat kemudian Mbah Dayat lalu mencabut bulu dari ayam itu dan dimasukkan ke dalam bungkusan kain putih mori yang sudah disiapkan. Lalu bungkusan kain mori putih itu diberikan langsung kepada Pak Roni. "Bawa bungkusan ini dan nanti kamu kuburkan di depan warung pesaingmu itu." "Baik Mbah, terima kasih." Malam itu juga akhirnya Pak Roni segera untuk pulang ke rumah karena ritualnya sudah selesai. Singkat cerita, di suatu malam setelah kepulangannya dari Mbah Dukun, Pak Roni berjalan mengendap-endap menuju ke warungnya Pak Guntur sekitar dini hari. Saat itu suasananya sangat sepi dan gelap. Dia sudah membawa bungkusan kain putih yang sudah disiapkan.
Segera Pak Roni langsung menggali tanah yang ada di depan warungnya Pak Guntur untuk menanam puhul yang sudah dibawa. Dan sesekali Pak Roni melihat sekitar karena takut ada orang yang melihat apa yang dilakukannya. Dia mempercepat aktivitas menanam puhul tersebut. Keesokan harinya, Pak Roni sudah mulai berjualan kembali di warungnya. Dan saat itu warungnya seperti biasa, masih sepi sama dengan hari-hari sebelumnya. Sementara warungnya Pak Guntur sangat ramai sekali. Pagi itu banyak orang yang makan di tempat. Sekarang di warungnya Pak Guntur sudah ada pelayan yang membantu. Biasanya hanya dia dengan istrinya saja. Namun karena warungnya semakin ramai, jadi ada pelayan baru. Saat semuanya sedang menyantap bubur ayam dengan nikmat di pagi hari, sembari melihat jalanan banyak orang yang berlalu lalang, salah satu pembeli yang sedang fokus akan mengaduk bubur ayamnya tiba-tiba saja terkejut karena di dalam mangkok bubur ayam dia ada banyak belatungnya, tepatnya pada ayam. Ih, apaan sih ini, jorok banget, ujarnya sambil berdiri dan melempar mangkuk karena kesal dan jijik dibuatnya. Maaf Mbak, ada apa ya? Tanya Pak Guntur. Kalau jualan yang bener dong Pak, yang higienis gitu, yang sehat, jangan meracuni orang. Maksudnya apa ya Mbak? Saya tidak ngerti. Nih lihat Pak, masa iya saya harus makan belatung? Ayamnya ada belatungnya Pak, ini lihat, dadut ini. Tapi tadi Pak saya buatkan tidak ada ya Mbak. Itu buktinya ada Pak. Saya nggak mau makan di sinilah, menjijikan, tidak memperhatikan kebersihan, ucapnya kesal, lalu pergi begitu saja tanpa membayar. Sementara pembeli yang lain yang ada di dalam warungnya Pak Guntur terdiam melihat pembeli tadi dan semua pandangan tertuju padanya. Seketika saat pembeli yang lain akan melanjutkan menyantap bubur ayamnya, betapa terkejutnya mereka melihat di dalam mangkuknya tiba-tiba saja banyak sekali belatung yang keluar dari dalam ayamnya, padahal dari tadi tidak ada. Memang di warungnya Pak Guntur selalu memberikan ayam yang besar-besar, suirannya gede dan banyak porsinya, sehingga banyak orang yang datang, apalagi harganya yang masih tergolong murah. Gimana sih Pak ini? Kok ada belatungnya, saya nggak jadi makan di sinilah, timpal yang lain. Ketika semuanya tahu kalau di dalam mangkuk bubur ayamnya banyak sekali belatungnya, semua jadi kabur dari warungnya dan tidak bayar semua. Semua pembeli yang tadinya akan makan bubur ayam di warung Pak Guntur akhirnya pindah ke warung Pak Roni yang ada di depannya. Nah gini dong bubur ayamnya, enak, bersih, ucap salah satu pembeli. Lah emangnya kenapa ya Mbak? Tanya Pak Roni pura-pura tidak tahu. Itu loh Pak, bubur ayamnya Pak Guntur, masa jorok Pak? Dari ayamnya keluar uget-uget belatung. Ih, masa sih Mbak? Apa jangan-jangan ayamnya tiren? Kata Pak Roni mengompori. Iya kayaknya Pak, lain kali aku nggak mau makan di sana lagi mending di sini saja. Pak Roni dan Bu Patmi pun pagi itu sangat senang karena semua pelanggannya Pak Guntur jadi berpindah semua ke warungnya. Sementara Pak Guntur dan istrinya kebingungan dengan apa yang sudah terjadi karena sebelumnya ayam yang dihidangkan dalam mangkuk bubur baik-baik saja, apalagi ayam itu masih baru saja dimasak fresh. Pak, gimana kok jadi seperti ini sih Pak? Lah Bapak juga nggak tahu Bu. Saat itu akhirnya bubur ayam yang sudah dihidangkan untuk para pembeli tadi harus dibuang karena semuanya banyak sekali belatung yang menjijikan dan bau busuk. Bu, coba lihat di dalam tempat ayamnya Bu. Segera istrinya Pak Guntur melihat ke tempat ayam. Betapa terkejutnya, di dalam tempat ayam itu banyak sekali belatung. Bahkan daging ayam itu berubah menjadi belatung semuanya. Pak, lihat Pak, teriaknya kaget. Ada apa Bu? Lihat ini Pak, ini pancinya banyak belatungnya Pak. Tadinya suiran ayam kok jadi belatung semua. Astagfirullahaladzim, kok bisa tiba-tiba jadi belatung semua ya Bu? Singkat cerita, malam harinya anak Pak Guntur yang bungsu perempuan tiba-tiba saja badannya panas sekali. Ya Allah Pak, Amel tubuhnya panas banget Pak. Ada apa sih Bu? Ini Pak, Amel demam. Anak Pak Guntur yang terakhir ini perempuan dan usianya sama dengan anaknya Pak Roni yang terakhir Nela itu, yakni 7 tahun. Malam itu Amel terus menggigil bahkan seperti ketakutan. Dia terus berteriak memanggil nama ibunya. Bu, aku takut Bu. Takut kenapa nak? Itu Bu, ada hantu, katanya sambil menunjuk ke arah pojok kamar.
Saat Bu Guntur melihat ke arah yang ditunjukkan oleh anaknya itu, tidak ada apa-apa di sana. "Pak, ayo kita bawa ke dokter sekarang yuk Pak." Akhirnya Amel pun segera dibawa ke dokter terdekat untuk diperiksakan. Sesampainya di dokter, Amel pun segera diperiksa. Setelahnya Amel diberikan resep obat demam biasa karena tidak ada penyakit yang serius. Sekitar pukul 10 malam, Amel merintih kesakitan pada kepalanya. Dia merengek kepada Bu Guntur. Saat itu Bu Guntur pun menemani Amel dan tidak bisa tidur. "Bu, kepalaku sakit Bu, sakit," rintihnya. "Iya nak, sabar ya sayang." Sesaat kemudian setelah Amel memegangi kepalanya yang sakit itu, seketika rambutnya rontok dan banyak sekali rontokannya. "Ya ampun nak, kok rambut kamu rontok gini?" Tidak hanya sakit, tapi Amel merasakan gatal pada kepalanya. Saat digaruk ternyata ada nanahnya yang kemudian memecah dan baunya busuk sekali. Bu Guntur pikir nanah yang memecah dari kepalanya itu karena penyebab dari demam yang tinggi, metua deme pada suhu tubuhnya. Amel terus menangis karena merasakan sakit kepalanya. Sampai akhirnya dengan sendirinya Amel tertidur, mungkin karena kecapean menangis. Keesokan paginya Pak Guntur mulai siap-siap membuat buburnya untuk dijual di warung. Pagi ini Bu Guntur tidak bisa membantu karena Amel masih sakit dan tidak bisa ditinggal. Sesampainya di warung, beliau dibantu oleh pelayannya menyiapkan semuanya. Namun pagi itu warungnya sangat sepi sekali. Tidak ada satu orang pun yang datang. Malah warung bubur ayamnya Pak Roni lah yang ramai sekali. Namun saat siang harinya, akhirnya ada salah satu pembeli yang datang untuk membeli bubur ayam di warungnya Pak Guntur. "Pak, saya pesan bubur ayamnya 1 porsi. Nggak usah dikasih kacang kedelai ya." "Iya mas, ditunggu sebentar." Beberapa saat kemudian bubur ayamnya pun sudah jadi dan diberikan kepada pembeli tersebut. Ketika pembeli itu akan makan bubur, betapa terkejutnya karena dari daging ayamnya keluar banyak sekali belatung. "Apa-apaan ini Pak? Lah kok menjijikan sekali Pak?" teriaknya. "Ada apa mas?" "Nih lihat Pak, ayamnya banyak belatungnya," katanya. "Masa sih mas? Tadi nggak ada loh." "Saya nggak mau tahu, nggak mau makan di sini lagi lah, dan nggak akan bayar," ucapnya yang kemudian beranjak pergi dari warungnya Pak Guntur. Astagfirullah, kok bisa seperti ini lagi ya? Padahal tadi tidak ada apa-apa, gumamnya. Setelahnya Pak Guntur melihat ke tempat suiran ayamnya dan kejadian yang sama seperti kemarin. Ayamnya banyak sekali belatung yang busuk. Hari itu terpaksa Pak Guntur menutup langsung warungnya karena percuma kalau masih buka, ayamnya ada belatung sama semuanya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Loh Pak, lah kok sudah pulang jam segini? Sudah habis ya buburnya?" cecar Bu Guntur. "Habis gimana Bu? Lah wong malah masih utuh," jawabnya sambil duduk di kursi ruang tamu samping istrinya. "Masih itu kok pulang Pak?" "Iya, ayamnya seperti kemarin Bu, banyak belatungnya, jadi ya Bapak mending tutup warung saja." "Kok bisa sih Pak? Padahal kan itu tadi ayamnya baru beli. Apa dari sana memang kualitas ayamnya buruk Pak?" "Ya juga ya Bu, kalau begitu esok Bapak beli ayamnya coba di tempat lain saja." Sementara pagi itu Pak Roni dan Bu Patmi sangat sibuk di warungnya yang sangat ramai melayani para pembeli. "Hei Pak, saya dulu Pak yang antri." "Saya Pak, saya kan datang lebih dulu." Para pembelinya saling berebut minta dilayani lebih dulu karena perutnya sudah keroncongan pagi itu. "Sabar ya semuanya, nanti pasti kebagian. Tangan saya cuma 2, ucap Pak Roni. Siang harinya, warung Pak Roni dan Bu Patmi sudah habis. Mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Tidak lupa mereka menghitung uang yang didapat hari itu. Akhirnya warung kita ramai terus ya. "Iya Pak, tapi kok bisa ya Pak?" "Ya mungkin sudah wayahe rezeki kita Bu." Selama ini Bu Patmi tidak tahu kalau suaminya sudah main dukun yang membuat warungnya menjadi ramai seperti sekarang. Setelah selesai menghitung uangnya, mereka pun segera untuk pulang ke rumah. Siang itu Amel masih terus merintih kesakitan dan seperti ketakutan. Waktu itu ketika sedang duduk di ruang tamu bersama dengan Bu Guntur, Amel melihat ada sosok pocong merah yang berdiri tepat di ambang pintu rumahnya. "Ah!" teriaknya yang kemudian menenggelamkan wajah di tubuh ibunya. "Kamu kenapa nak?" "Aku takut Bu," katanya. "Takut kenapa?"
Itu Bu, ada pocong warnanya merah, ucapnya sambil menunjuk ke arah pintu. Udah gak ada Mel, jawab Bu Guntur menenangkan. Lalu perlahan-lahan Amel mencoba mengintip ke arah pintu, mendengar jawaban dari ibunya. Akan tetapi saat dia melihat kembali ke arah pintu, ternyata sosok pocong merah itu masih berada di ambang pintu dengan pakaian warna merah, wajah yang gosong dan menyeramkan menatap tajam ke arah Amel. "Ah!" teriaknya kemudian. "Ibu bohong, itu pocongnya masih ada di pintu Bu," imbuhnya sambil mengumpat kembali di tubuh Bu Guntur. Saat itu akhirnya Bu Guntur membawa Amel ke dalam kamarnya. "Udah, kamu istirahat aja ya Mel, ibu mau ke depan dulu nyapu." "Bu, aku takut, jangan ditinggal sendiri." "Udah gak apa-apa, siang-siang gak ada apa-apa Mel." Setelahnya Bu Guntur meninggalkan Amel begitu saja di dalam kamar karena akan menyapu lantai yang kotor, banyak debu. Sedangkan Amel yang berada di dalam kamarnya ketakutan. Dia memeluk bantal guling dengan erat dan menenggelamkan tubuh di balik selimut. Seketika Amel mencium bau busuk seperti bangkai yang menyeruak ke dalam hidung. Saat yang bersamaan, hembusan angin kencang masuk ke dalam kamarnya, membuat suasana menjadi dingin. Sejenak, Amel melihat ada sekelebat bayangan merah yang melintas. Kemudian bayangan merah itu terhenti di pojok kamarnya, dan perlahan muncul sosok pocong merah yang berdiri di pojok rumahnya. "Ah!" teriak Amel. Bu Guntur mendengar teriakan anaknya, segera menghampiri ke dalam kamar. "Ada apa Mel?" Namun saat itu Amel menangis dan ketakutan sambil memeluk bantal guling. "Sini peluk ibu, gak usah takut nak." Setelah dipeluk oleh ibunya, Amel sudah merasa sedikit tenang, dan sosok pocong itu sudah tidak ada lagi di pojok kamarnya. Namun sesaat setelahnya Amel merintih kesakitan pada kepalanya. "Sakit Bu, kepalaku." "Ah, ya Allah, kamu sakit lagi Mel kepalanya." Bu Guntur mencoba memijit kepalanya Amel perlahan agar tidak merasakan sakit lagi. Tapi malah ketika beliau memijit kepala Amel, tiba-tiba saja di jari tangannya banyak sekali rambut yang rontok. "Astagfirullah, lah kok bisa rontok gini Mel rambut kamu?" Pak, sini Pak," teriak Bu Guntur. "Ada apa sih Bu kok teriak-teriak?" "Ini Pak, lihat rambutnya Amel rontok lagi Pak kayak kemarin. Terus ini bau lagi, ada nananya di kepalanya." "Mungkin itu panas dalam kali Bu, panasnya keluar." Singkat cerita, malam harinya saat tengah malam, Amel tidak bisa tidur. Dia terus merintih kesakitan pada kepalanya. Gangguan demi gangguan terus menghampiri, membuat dia semakin ketakutan. Malam itu tiba-tiba saja terdengar suara dentuman keras dari atap rumahnya. Jedem. Pak Guntur dan istrinya yang mendengar suara dentuman itu kemudian beranjak ke depan rumah untuk melihat. Saat mereka keluar rumah, melihat ke atap rumahnya, betapa terkejutnya, di atas atap ada sosok tinggi besar. Kedua matanya merah menyala menatap tajam tubuhnya, berbulu hitam dan baunya sangat busuk sekali. "Astagfirullahaladzim," ucap mereka. Ketika mereka sedang berada di depan rumah, tiba-tiba mendengar Amel yang berteriak dari dalam kamar. "Ah, itu Amel kenapa Bu?" kata Pak Guntur. "Gak tahu Pak, ayo lihat ke dalam." Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat Amel sudah terjatuh di bawah ranjang sambil merintih kesakitan. "Astagfirullah Mel," ucap Bu Guntur. "Kok bisa di bawah seperti ini sih Mel?" "Sakit Bu, sakit," rintihnya. "Ya Allah, gimana ini Pak? Bapak juga mumet Bu, mau kita bawa ke dokter gimana? Uangnya sudah habis." "Terus gimana Pak? Bapak buatkan kompresannya Bu." Saat itu Pak Guntur pun beranjak ke dapur untuk membuatkan kompresan. Namun ketika dia berada di dapur, tiba-tiba saja Pak Guntur mencium bau bangkai seperti bangkai tikus. "Kok bau bangkai tikus ya? Apa ada tikus mati?" gumamnya. Sembari menunggu airnya matang, Pak Guntur mencari letak bangkai tikus itu berada. Beliau mencari ke sana kemari di setiap sudut dapur, namun tidak menemukan juga keberadaan dari penyebab bau itu. Tapi saat itu tiba-tiba hembusan angin kencang datang dan Pak Guntur melihat sekelebat bayangan hitam yang melintas. Duk, duk, duk. Lemari yang ada di dapur seketika berbunyi sendiri karena penasaran. Takut ada tikus, akhirnya Pak Guntur pun melihat ke dalam lemari itu. Kriat. Suara pintu lemari dibuka. Akan tetapi ketika pintu lemarinya dibuka, betapa terkejutnya Pak Guntur. Di dalam lemari itu ada sosok kepala pocong merah yang baunya sangat busuk.
dan tatapannya sangat tajam, menyeramkan. Wajahnya gosong dan berlumuran darah yang anyir baunya. Sesaat kemudian, akhirnya air yang dimasak sudah matang. Segera Pak Guntur membawa kompresan itu ke dalam kamarnya Amel dan tidak menghiraukan sosok itu. Kemudian Pak Guntur berlari terbirit-birit menuju ke dalam kamarnya Amel, sembari membawa kompresan dengan nafas yang memburu dan jantung berdegup dengan kencang. "Ini Bu kompresannya." "Kenapa Pak? Kok ngos-ngosan gitu?" "Ah, nggak apa-apa Bu," jawab Pak Guntur berbohong. Dia tidak menceritakan apa yang sudah dilihatnya karena takut membuat anaknya semakin ketakutan. Setelah dikompres, bukannya suhu tubuh nurun, malah semakin panas. Bahkan Amel malam itu sempat kejang-kejang. Kedua matanya melotot, putih semua. "Astagfirullahaladzim, Amel. Pak, gimana ini Pak?" "Bentar Bu, Bapak mau ke rumahnya Pak Ustadz dulu," katanya. Segera malam itu juga Pak Guntur mengemudikan motornya menuju ke rumahnya Pak Ustadz Harun yang rumahnya tidak terlalu jauh. Tok 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 tok. "Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, assalamualaikum." Beberapa kali beliau mengetuk pintu dan mengucap salam, namun tidak ada sahutan dari dalam rumahnya. Karena mungkin sudah tidur, apalagi posisinya sudah tengah malam, sekitar pukul 1 dini hari. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian Pak Harun pun membukakan pintunya. "Krek." "Waalaikumsalam," jawab Pak Harun. "Pak Guntur, ada apa Pak malam-malam gini?" "Pak Ustadz, tolongin anak saya Pak." "Kenapa Pak?" "Udah Pak, ayo ikut ke rumah saya sekarang saja Pak." "Iya ya sudah, ayo Pak." Saat itu Pak Guntur dan Pak Harun berboncengan naik motor ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka segera masuk ke dalam. Namun Pak Harun yang baru berada di depan rumah merasakan hawa panas dan aura negatif. "Astagfirullahaladzim Pak Guntur." "Kenapa Pak?" Gak apa-apa Pak, ayo kita masuk dulu." Amel saat itu sudah seperti orang yang kesurupan. Kedua matanya melotot dan teriak-teriak. Sementara Bu Guntur hanya bisa menangis melihat anaknya. "Pak Ustadz, tolongin anak saya Pak," ucapnya. "Ya Bu, tolong siapkan air, daun kelor ditumbuk halus, lalu dicampurkan dengan perasan air bekas cucian beras. Ada nggak Bu?" "Iya Pak, saya ambil daun kelor dulu di belakang rumah sama cucian beras. Saya cuci berasnya sekarang." Malam itu juga Bu Guntur memetik daun kelor yang kebetulan di belakang rumahnya menanam pohon kelor. Setelah membuat air bekas cucian beras untuk nantinya dicampur dengan tumbukan daun kelor. Sesaat kemudian Bu Guntur kembali ke dalam kamar. Pak Harun pun kembali membacakan doa ayat-ayat suci Al-Quran sembari mulut berkomat kamit, tangannya memegangi kepalanya Amel. Saat itu Amel pun meronta-ronta kepanasan dan kesakitan pada kepalanya. Sesekali Pak Harun mengoleskan air perasan beras itu pada keningnya Amel. Dari ubun-ubun kepalanya tiba-tiba mengeluarkan asap. Hembusan angin kencang pun masuk ke dalam kamar, membuat jendela kamar menggebrak-gebrak. Lampu kamar seketika padam, membuat suasana semakin mencekam. Panas!" teriak Amel. Sakit." "Anak ini harus mati," ucap sosok yang ada di dalam tubuh Amel. "Keluar atau mau saya bakar dengan ayat-ayat suci," ucap Pak Harun. "Dia harus mati." Karena sosok itu tidak mau keluar dari dalam tubuh Amel, akhirnya Pak Harun dengan paksa mengeluarkan sosok itu. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar." Seketika Amel pun ambruk pingsan ketika sosok yang ada di dalam tubuhnya sudah keluar. "Bu, tolong siapkan air putih Bu," perintah Pak Harun. Setelah segelas air putih sudah diambilkan oleh Bu Guntur, segera Pak Harun doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beberapa saat kemudian Amel akhirnya sadar juga dari pingsannya. Wajahnya sangat pucat sekali dan lemas. "Minum nak air putih ini," ucap Pak Ustadz Harun. Pelan-pelan Amel menenggak segelas air putih yang sudah didoakan oleh Pak Harun. Setelah meminum air putih itu, tiba-tiba saja Amel memuntahkan darah kental berwarna merah dan disertai dengan banyak belatung yang busuk. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Harun. Anak-anak saya sebenarnya kenapa sih Pak?" tanya Pak Guntur penasaran. "Amel sepertinya sudah terkena guna-guna. Untungnya Bapak segera menangani, kalau tidak Amel bisa meninggal dunia karena guna-guna yang sudah dikirim oleh pelakunya sudah masuk ke tubuh Amel." "Astagfirullahaladzim. Siapa Pak yang tega melakukan ini semua?" "Ada Pak, tapi saya tidak berani menyebutkan orangnya karena takut jadi fitnah.
Nanti kita lihat saja siapa yang sudah melakukan ini kepada keluarga Bapak. Karena santet itu sudah saya kirimkan balik ke pelakunya. Sekitar beberapa hari, kita lihat saja nanti. Jadi selama ini usaha bubur ayam saya banyak belatungnya itu karena guna-guna itu, Pak? Iya, Pak. Karena pelakunya itu mengirimkan guna-guna ayam potong. Yang mana santet itu membuat dagangan Bapak menjadi sepi dan dibuat bangkrut. Pesan saya, jangan dendam ya Pak, Bu. Biarkan saja nanti pelakunya itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Pak. Terima kasih ya Pak sudah membantu anak saya. Sama-sama Pak. Setelah ini nanti air perasan beras campuran daun kelor sisa tadi dicipratkan ke sekeliling rumah ya. Iya Pak. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Pak, Bu. Mari Pak saya antarkan. Singkat cerita, malam itu juga Nela yang sedang tidur tiba-tiba saja menggigil kedinginan dan suhu tubuhnya panas sekali. Nela, anaknya Pak Roni. Bu, Ibu, panggilnya. Namun Bu Patmi yang sudah tertidur pulas tidak mendengar panggilan dari Nela. Keesokan paginya Nela semakin tidak karuan. Tubuhnya panas sekali, wajahnya pucat dan menggigil. Ya Allah, kamu kenapa Nel? Tanya Bu Patmi. Badan kamu panas sekali Nel, imbuhnya setelah mengecek kening Nila. Pak. Ada apa Bu? Ini badan Nela panas sekali Pak, kita bawa ke dokter ayo Pak. Ibu saja sana, Bapak kan mau siap-siap buat jualan. Ya sudah kalau gitu Ibu mau ke dokter dulu Pak, bawa Nela. Sekarang Pak Roni sudah bisa membelikan motor untuk Andi and Max dan membelikan sepeda juga untuk Nela. Setelah warung bubur ayamnya sangat ramai pembeli. Saat itu Bu Patmi pun membawa Nela ke dokter naik motor baru milik Andi yang dibelikan oleh Pak Roni. Kebetulan hari itu hari Minggu, jadi Andi berada di rumah, libur sekolah. Sesampainya di dokter, Nela langsung diperiksa. Hanya diberikan obat penurun demam biasa. Sementara di sisi lain pagi itu Pak Guntur sudah mulai berjualan kembali di warung buburnya karena merasa sudah baik-baik saja. Kali ini Pak Guntur hanya dibantu oleh pelayan saja karena Bu Guntur di rumah menjaga Amel yang masih belum sepenuhnya sembuh, masih ada bekas nanah di kepalanya. Sementara itu pagi itu di warungnya Pak Roni ramai sekali banyak pembeli yang protes karena di dalam mangkok buburnya, tepatnya dari ayam, keluar belatungnya. Sama seperti yang waktu itu dialami oleh Pak Guntur, sehingga para pembeli jadi malas untuk makan bubur di warungnya Pak Roni. Saya kira di sini warungnya bersih, ternyata sama kayak di warung Pak Guntur waktu itu ada belatungnya. Masa sih Mas? Tuh, lihat sendiri tuh. Ayo bubar, jangan makan bubur ayam di sini lagi. Jijik. Salah satu pembeli anak kecil pagi itu menangis histeris seperti ketakutan sembari menunjuk ke arah gerobak bubur ayamnya Pak Roni. Bu, itu, Bu, aku takut Bu, ucapnya sambil nangis kejar dan menunjuk ke arah gerobak bubur ayam. Kenapa nak? Ada apa? Kamu takut kenapa? Itu Bu, ada pocong warnanya merah di dekat gerobak. Pocong? Tanya pembeli yang terperanjat mendengar ucapan anak kecil itu. Seketika semuanya menuduh kalau Pak Roni sudah menggunakan penglaris dagangan dan belatung itu muncul karena ada salah satu hal. Akhirnya semua pembeli kabur dan tidak mau membayar bubur yang sudah dipesannya. Kok bisa belatungnya malah ada di bubur ayamku ya? Gumamnya. Sial. Sementara warung Pak Guntur entah kenapa tiba-tiba seketika menjadi ramai pembeli. Yang dari warung Pak Roni semuanya berbalik ke warung Pak Guntur lagi. Malam harinya Nela merintih kesakitan pada kepalanya, sama seperti yang dirasakan oleh Amel, anak Pak Guntur waktu itu. Tengah malam tepat pukul 12 malam. Suasana sedang kacau karena Nela merasakan sakit membuat Bu Patmi dan Pak Roni tidak tidur. Tiba-tiba saja ada yang datang mengetuk pintu. Pak, siapa yang malam-malam datang ke rumah? Coba sana buka Pak. Iya Bu. Saat itu segera Pak Roni beranjak pergi ke depan untuk membukakan pintu. Ketika pintu sudah dibuka, betapa terkejutnya Pak Roni melihat tepat di hadapannya itu adalah sosok pocong merah dengan wajah gosong penuh darah, dengan kedua matanya melotot menatap tajam ke arahnya. Baunya sangat busuk sekali seperti bau bangkai tikus dan bau anyir darah yang menyeruak. Tubuhnya seketika langsung kaku dan tidak bisa digerakkan. Mulutnya yang ingin berteriak juga terasa terkunci. Namun sosok itu menghilang begitu saja dan Pak Roni sudah bisa digerakkan kembali tubuhnya. Segera Pak Roni kembali masuk ke dalam kamar. Namun anaknya Nela sudah dalam keadaan kedua matanya melotot dan rambutnya rontok semua. Pak, ini Nela, kenapa Pak? Ucap Bu Patmi. Saat itu tiba-tiba saja Nela semakin kejang-kejang dan mengeluarkan belatung dari mulutnya bercampur dengan darah hitam kental. Seketika Pak Roni mendengar bisikan entah dari mana wujudnya. Anakmu akan celaka.
Tidak. Pak, kenapa Pak? Saat itu Pak Roni pun terdiam dan mengingat tentang perbuatannya yang sudah mengirimkan santet. Pak Roni pun sadar kalau mungkin santet itu berbalik ke keluarganya. Bu, Bapak tak pergi dulu ya Bu. Malam itu juga Pak Roni beranjak pergi. Beliau sampai di rumahnya Mbah Dayat pagi hari sekitar pukul 10 pagi. Namun sesampainya di rumah beliau terlihat sepi dan tertutup. Mbah, permisi Mbah. Tok 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 tok. Sudah beberapa kali Pak Roni mengetuk pintu, tidak dibukakan juga. Sampai pada akhirnya ada salah satu tetangga yang datang. Maaf Pak, mau nyari Mbah Dayat ya? Tanyanya. Iya Pak, Mbah Dayatnya di mana ya? Pak, Mbah Dayat sudah meninggal Pak, seminggu lalu. Dek. Seketika Pak Roni pun termenung, hanya bisa terdiam karena tidak menyangka kalau Mbah Dayat sudah meninggal dunia. Kemudian Pak Roni kembali lagi ke rumah. Dia kembali mendapati anaknya semakin sakit keras dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Santetnya berbalik. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur ya. Anggap saja sebagai dongeng misteri. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya.